Untuk pertemuan hari ini masih ada satu fungsi yang belum dibahas, yaitu fungsi database. Di sini untuk mempermudah perhitungan dan pencarian data dalam sebuah range berbentuk database. Fungsi-fungsinya hampir sama dengan fungsi dasar dari Excel, ada average, ada count, ada sum, ada max, ada min, cuma depannya ditambah D karena database. Average untuk nilai rata-rata, count untuk menghitung, max untuk mengambil nilai yang paling besar, min untuk mengambil nilai yang paling kecil, lalu ada dsum untuk menjumlahkan. Jadi ini ada latihan soalnya. Untuk dua tabel ini ada di dalam satu sheet yang sama. Untuk yang ini di input secara manual, datanya manual ya, nggak ada yang ada rumusnya, itu nggak ada. Kalau untuk yang rupiahnya ini, kalau kalian ngerasa di sini klik kanan format cell agak ribet, pilih currency, kalian bisa blok ini semuanya, terus nanti kalian pilihnya yang currency. Setelah itu kalian buat tabel yang ini. Kita perhitungannya nggak ada di atas sini, tapi ada di sini. Rumusnya sudah dikasih tahu di sini. Cara menghitungnya dari total gaji, rata-rata gaji, gaji tertinggi, jumlah pegawai. Sebelum itu kita bisa memfilter dulu datanya. Ini di blok. Lalu kita ke sini. Filter ini kita untuk mencari pencarian data yang sama. Misalnya, kita lihat ya, di sini rekapnya berdasarkan divisi. Kita mau tahu total gajinya berapa, per divisi rata-rata gajinya berapa, gaji tertingginya berapa, dan jumlah pegawainya berapa. Kita hilangkan select all-nya. Pertama kita pilih finance. Di sini yang finance, total gajinya adalah 5 juta ditambah 8 juta tambah 5 juta, totalnya jadi 18 juta. Rata-rata gajinya, cara menghitung rata-rata itu ini semuanya dijumlahkan, dibagi ada berapa orang. Di sini kan karyawannya cuma ada 3 di bagian finance. Jadi 18 juta dibagi 3 hasilnya 6 juta. Gaji tertingginya di sini yang paling maksimal yaitu 8 juta dan jumlah pegawainya hanya 3. Rumusnya sudah ada di sini. Pertama, cari total gajinya. Total gajinya menggunakan sum karena kan total ya, kita mau menjumlahkan D sum karena dia di database. Rumusnya seperti ini. Kita lihat di sini D sum buka kurung, yang pertama adalah database-nya. Database-nya yang mana? Database-nya kita lihat nih yang warnanya biru ya. Oke, ini saya hilangkan dulu. Oke, ini database-nya yang warnanya biru. Kalian blok ini semua. Ini adalah database-nya, kumpulan datanya kalau database tuh. Terus di sini ada E4 field-nya, field. Jadi per kolom ini ada disebutnya adalah field. Field-nya adalah berdasarkan E4, yaitu gaji pokok. Lalu selanjutnya ada kriterianya. Kriterianya berdasarkan apa? Kita mau mencari total gaji dari divisi finance, hanya finance. Jadi yang diblok dari sini sampai sini. Kalau sudah di enter hasilnya ini. Ini jangan kalian copy ke bawah ya rumusnya karena beda nanti. Jadi kita dibiarkan saja untuk yang total gajinya. Yang kedua, rata-rata gaji. Rata-rata kan berarti pakai D average. Di sini rumusnya D average buka kurung database. Database-nya sama seperti tadi, di blok semuanya. Lalu di sini ada field-nya. Field-nya apa? Yaitu tadi berdasarkan gaji pokok. Dan kriterianya sama, yaitu divisi dan finance. Maka didapatkan hasilnya adalah rata-rata dari ya total gajinya yang tadi 18 juta dibagi 3 orang jadinya 6 juta rata-rata gajinya. Gaji tertinggi berarti kita pakainya D max rumusnya ya.
dmax buka kurung, database-nya mana, database-nya seperti yang tadi yang di blok yang ini, lalu field-nya E4 berdasarkan gaji juga, dan kriterianya sama, divisinya finance, maka didapatkan gaji tertingginya adalah 8 juta. Mana tadi finance yang 8 juta ini. Untuk mencari jumlah pegawai kita menggunakan fungsi count, count. Jadi di sini database-nya yang mana, sama seperti tadi di blok yang tabel yang atas. Ini yang warna biru. Lalu field-nya apa? Field-nya tadi berdasarkan gaji pokok E4. Lalu kriterianya sama seperti tadi. Divisinya finance, maka didapatkan jumlah pegawainya adalah 3 tadi. Finance-nya ada 3, purchasing-nya ada 4, lalu sales-nya ada 5 orang. Nah, di sini karena perhitungannya kan beda-beda ya. Di sini perhitungannya beda dan diambilnya dari database. Dia ada rumus di sini, kita jangan ketik di sini langsung ya. Jadi nanti dia akan menghitung secara otomatis per divisinya purchasing dan juga yang ini sales. Caranya adalah ikuti langkah yang ada di sini. Pertama, blok B23 sampai F25. B23 sampai F25 yang ini di blok. Lalu klik menu data, what if analysis, data tabel. Kita ke data, what if analysis, data tabel. Nah, nanti di sini saya kosongin dulu deh biar nggak bingung. Tadi kita blok ini, kita ke menu data, what if analysis, data tabel. Disuruhnya adalah isi kolom input cell, kolom ya B23, lalu tekan F4. Kolom cell, kita pilihnya B23. Oh, ini otomatis ya, nggak usah di F4, dia otomatis ada tanda dolarnya kalau sudah di OK. Nah, maka otomatis dia akan mengikuti semua perhitungan berdasarkan mengikuti perhitungan si finance, bagian finance, baik itu total gajinya, rata-rata gaji, gaji tertinggi, dan juga jumlah pegawai. Dan rumusnya itu tidak sama dengan ini, tapi dia karena menggunakan what if analysis, jadi seperti ini. Jadi semua perhitungan berdasarkan mengacu pada perhitungan yang ada di sini, si finance, kriteria si finance. Nanti dia akan mencari sendiri untuk yang purchasing-nya dan juga sales-nya. Coba kalau kita lihat di sini, misalnya purchasing tadi benar ya, purchasing jumlah pegawainya cuma ada 4. Terus total gajinya, ini total gajinya kalau digabung jadinya 22 juta. Rata-rata gajinya ini semua digabung dibagi 4, hasilnya 5.500.000, dan gaji tertingginya benar 7.500.000. Begitu juga untuk perhitungan yang sales. Untuk pertemuan 3, kita ada studi kasus membuat faktur penjualan. Saya akan contohkan hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau ini diklik, dia ke sheet daftar barang. Kalau ini diklik, dia ke sheet daftar customer. Kalau ini dia ke sheet faktur. Yang pertama dibuat daftar barang dulu, menu utama di belakangan membuatnya ya. Ini di merge, ukurannya 14, bold, underline, daftar barang. Ini nggak ada rumusnya sama sekali. Diketik biasa aja, lalu nanti diberikan border. Ini awalnya kan seperti ini ya, ada grid line-nya. Jadi kalau kalian udah selesai buat tabelnya, kalian hilangkan grid line-nya. Sama juga untuk yang daftar customer. Ini di merge,
Ini di match, ini nggak ada rumusnya sama sekali, kalian buat biasa. Kalau sudah berikan border, lalu dihilangkan grid line-nya. Untuk yang faktur, kalian buat seperti ini. Fakturnya bisa dilihat di sini, contohnya. Ini nggak ada rumusnya, ini nggak ada rumusnya, ini rata kanan, ini di match. Tanggal kalian isi tanggal biasa, ini juga biasa, nanti diberikan all border. Nah ini nanti rumusnya, ini nanti ada rumusnya, saya hapus dulu. Ini seperti yang kemarin ya, ada pilihan ini. Ini saya hapus dulu deh, biar mulai dari awal. Kan awalnya seperti ini. Jadi kalian kasih rumus di sini, banyak ya rumusnya. Yang pertama kita buat pilihannya dulu. Jadi kepada YTH ini nama si customernya bisa kita pilih. Caranya ke menu data validation, pilih yang list, source-nya tinggal ke sini. Ini di blok, kalau sudah di oke. Nah, ini bisa dipilih. Nah, ini kalau perlu diperhatikan ya, umum ini dia nggak punya alamat ya. Nah, di sini kita mau pada saat kita pilih masing-masing nama customernya, alamatnya muncul di sini. Ini di match ya, alamatnya muncul di sini. Rumusnya bisa lihat di bawah ini. Rumusnya pertama sama dengan if jika si F6 ini isinya kosong, maka di bagian alamatnya diisinya juga kosong. Lalu jika di F6 ini isinya adalah umum, dipilihnya adalah umum, tadi kan umum nggak punya alamat ya, maka diisinya juga kosong, karena memang dia nggak ada alamatnya. Nah, kalau ada isinya gimana? Kalau ada isinya berarti kita VLOOKUP. VLOOKUP berdasarkan apa? Lookup value-nya berdasarkan yang ada di F6, isi dari F6-nya. Lalu tabel array-nya kita ngambil dari mana? Tabel referensinya kita ngambilnya dari sini. Ini di blok semuanya tabel referensinya. Kalau sudah di F4 titik koma 2-nya ini adalah kolomnya, nomor kolomnya. Ini adalah kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Karena kita mencarinya adalah alamat berdasarkan nama customernya, maka kita pilihnya adalah kolom yang kedua, yaitu kolom alamat. Di sini titik 2 kan kalian biasanya pilihnya false ya, bisa false, bisa juga 0, sama aja. Kurungnya kita tutup 3 kali karena ada kurung bukanya ada 3, maka kurung tutupnya juga ada 3. Nah, maka ini muncul alamatnya Bandung. Coba kalau kita pilih ini Jakarta, Surabaya, Palembang, kalau umum kosong. Untuk yang kode, kita mau mengambil ini. Kita mau mengambil gabungan dari sini. Jadi ini kita gabung dulu. Ini kita gabung dulu antara kode dengan nama barangnya, kita gabung dulu di sini. Caranya adalah ketik sama dengan yang mau digabung siapa? Yang ini. Yang ini ya, kita gabung. Tanda penggabungnya adalah tanda dan. Lalu kita gabung dengan apa? Ini tanda kutip lalu spasinya 5 kali ya, 1, 2, 3, 4, 5.
lalu tanda kutip, lalu digabung lagi dengan nama barang, yaitu B4. Kalau sudah, ini nanti kalian copy rumusnya, otomatis semuanya akan tergabung. Nah, untuk yang di bagian sini kodenya sama seperti tadi. Tadi kan kodenya tuh bisa dipilih tuh ya. Berarti sama seperti tadi, klik data, pilih data validation, pilih list. Source-nya adalah kita ke data barang, kita pilih ini. Kalau sudah di oke. Nah, bisa kan? Pilihannya adalah Nokia, ini H22, terus selebihnya K12 ada 3. Ini kita copy dulu. Ini K12 3 kali. Untuk nama barangnya, rumusnya seperti ini. Sama dengan if kalau dia kosong, kalau si A 10-nya itu kosong, maka nama barangnya diisi kosong juga. Kalau ada datanya di bagian sini di A10, maka kita VLOOKUP. VLOOKUP, kita ngelihatnya dari mana? 3 digit yang ada di sini. Maka kita gunakan fungsi left dari A10 sebanyak 3 digit dari kiri ya, 3 digit dari kiri, berarti ini si kodenya. Jadi pencariannya berdasarkan kode. Ini lookup value-nya berdasarkan 3 digit yang ada di kode sini, 3 digit awal. Tabel array-nya yang mana? Tabel array-nya adalah si daftar barang. Kita blok semua, kita F4 titik koma, kolom kedua ya, nama barangnya ini ada di kolom kedua. Lalu di sini kita pilih false. Tutup kurungnya 2 kali ya. Nah, maka ini muncul namanya. Untuk harga sama ya, sama dengan if kalau yang ada di sini kosong, bentar, is blank ya, is blank, yang ini sama dengan kosong, maka diisinya kosong. Kalau ada isinya, maka VLOOKUP sama seperti tadi, left, koma 3, kita ambil 3 digit dari sebelah kiri yang ada di A10, maka kita ke sini, kita tekan F4, lalu ada di kolom ketiga. Untuk yang harga tadi di kolom ketiga, lalu 0 ya, false-nya kita ganti jadi 0 untuk yang bagian harga, maka didapatkan harganya segini. Kita copy ke bawah rumusnya. Ini untuk rupiahnya biasa ya, pilihnya currency di sini. Untuk quantity ini diketik manual. Untuk diskonnya ini ya rumusnya. Jadi sama dengan if F6, kan diskon itu kan berdasarkan customer ya tadi. If F6 ini kita F4 dulu, dia sama dengan kosong, maka
diisinya, diskonnya juga kosong. Kalau ada datanya, maka kita VLOOKUP. VLOOKUP-nya berdasarkan nama customernya. Kita F4 dulu. Lalu kita ke daftar customer, F4 lagi. Diskon ada di kolom keberapa? Diskon ada di indeks kolomnya 1, 2, 3. Diskon ada di 3. Itu kita kasih 0. Itu kurungnya 2 kali karena pembukanya ada 2, tutupnya. Didapatkan 15%. Tadi Alin Shop ya, Alin Shop itu diskonnya 15% semua. Jadi di sini isinya 15%. Ini untuk rumusnya, ini saya hapus dulu deh. Untuk yang total, karena ini kan ada diskon ya. Ini rumusnya totalnya. Sama dengan kita kan mengalihkan ini dulu, harga dikalikan dengan quantity. Kalau ngitung total dari harga yang sudah didiskon tuh kan kita kan harganya berapa dikalikan dengan kuantitinya dulu kan, kita belinya berapa, 815.000. Nah, dapat diskon 15%. Kita kan harus menghitung diskonnya dulu. Nah, ini cara menghitung diskonnya adalah si diskon dikalikan dengan harganya dikalikan dengan kuantitinya. Ini. Jadi yang ini fungsinya untuk kita bikin subtotalnya dulu. Harga dikalikan quantity, nah itu kan yang harus kita bayarkan ya. Tapi kita dapat diskon, berarti kan kita mengurangi harga yang tadi dengan diskonnya 15% kan. Nah, 15% dari 815.000, cara menghitungnya seperti ini. Diskon dikalikan dengan 815.000 dikalikan dengan kuantitinya 1. Maka didapatkan ini subtotalnya 815.000 dikurangin dengan pengurangan diskonnya. Ini adalah diskonnya dari 15%-nya. Jadi 15% dikalikan dengan ini, maka didapatkan segini. Kita copy. Nah, ini sesuai dengan yang ada di sini. Lalu untuk grand totalnya, grand total kita menjumlahkan keseluruhan ini kan, berarti menjumlahkan kita pakai sum biasa ya. Kita akan menjumlahkan dari sini sampai sini, totalnya itu berapa, didapatkan segini. Lalu untuk PPN 10% berarti sama dengan 10% dikalikan dengan si ini, didapatkan PPN-nya. Lalu total bayarnya adalah ini ditambah dengan ini. Jadi ada totalnya berapa, kalau pajak kan berarti ditambah ya. Ini total bayarnya. Sudah dapat semua. Lalu ini tinggal diketik biasa. Ini ketik biasa, maka didapatkan hasilnya seperti ini. Untuk fakturnya, untuk cetak faktur ini kalian copy aja dari yang tadi ya. Sampai sini. Ini bisa kok di-copy dari yang tadi. Cuma bedanya adalah kalian menghapuskan satu kolom. Yang ada di sini tinggal dihapus aja. Pokoknya kalian atur sebisa mungkin. Kalau kalian susah ngaturnya, lebih baik kalian dibuat ulang aja sampai sini. Nah, ini nama barang akan mengambil data dari sini. Jadi bedanya yang di sini tuh nggak ada kodenya. Ini saya kosongin dulu deh ya. Bentar. Ini soalnya ngambil data dari yang sebelumnya.
Oke, ini saya kosongin dulu. Ini sama dengan kita ngambil data dari sini, enter. Tuh, ini sama dengan kita ngambil harga dari sini, enter. Quantity sama dengan dari sini, diskon sama dengan dari diskon, lalu total kita ambil dari sini biar datanya sama semua. Nah, kalau rumusnya ini kalian ketik lagi ya, sama seperti yang tadi rumusnya. Ini sum dari sini sampai sini, yang ini adalah 10% dikalikan dengan yang ini, dan ini adalah penjumlahan antara ini dan juga ini, sama yang bawahnya. Kalau sudah selesai, baru kita buat menu utamanya. Menu utamanya ini nanti gambarnya akan saya kirim ke kalian, tinggal dikupas aja. Nah, cara membuat ini saya akan buat di sini ya. Ini backgroundnya tinggal kalian, ini tinggal di blok, backgroundnya tinggal diganti aja, ditambahin ini. Terserah mau backgroundnya warnanya apa. Tuh, nah ini nanti kalian bikin tombolnya adalah insert, pilih shape. Saya contohnya di sini aja ya. Ini, klik kanan, edit text, menu barang, tulisannya rata tengah. Nah, ini tinggal di copy. Nah, di sini kita ke insert, hyperlink. Nanti kalian pilihnya yang place in this document. Mau nyambungkannya kemana? Tadi kan kita pilihnya yang menu barang ya. Menu barang berarti kita ke daftar barang, customer, kita ke daftar customer, faktur, ke faktur. Sudah selesai untuk menu utamanya. Ini bisa diklik, silahkan kalian coba. Nah, tugas kalian hanya membuat ini ya, silahkan mengikuti instruksi yang ada di video ini.